Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bu Marina kembali kita belajar sejarah. Jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah karena sejarah adalah mata kehidupan. Ya, mari kita belajar sejarah. Untuk saat ini kita akan membahas tentang penjajahan bangsa Spanyol di Indonesia sekitar tahun 1521 sampai 1529. Penjelajahan samudra bangsa barat yang dipelopori oleh Spanyol ini di bawah instruksi dari Ratu Isabella. Nah, penjelajahan samudra ini diantaranya ditokohi oleh Christopher Columbus, Ferdinand Magellan, dan Del Cano. Inilah Christopher Columbus 1451 sampai 1506. Nah, kan ini tokohnya Christopher Columbus. Nah, Columbus ini berangkat berekspedisi pada 3 Agustus 1492 dengan menggunakan 3 kapal yang diberikan oleh Ratu Isabella. Nah, Columbus meyakini bahwa untuk menemukan daratan Asia Timur akan lebih cepat apabila berlayar ke arah barat melintasi Samudra Atlantik. Columbus menemukan benua Amerika pada tahun 1493. Ini peta pelayarannya ya. Seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan. Selanjutnya, perjanjian Tordesillas. Nah, untuk kalian masih ingat ya, pada tahun 1494. Keberhasilan Spanyol di bawah pelaut Columbus pada tahun 1492 ini membuat Portugis iri dan menginginkan wilayah baru. Nah, terjadilah konflik perebutan rute pelayaran antara Spanyol dan Portugis. Perjanjian Tordesillas pun dibuat untuk menengahi konflik antara Portugal dan Spanyol yang disepakati di kota Tordesillas pada tahun 1494 oleh Paus Alexander VI. Selanjutnya, tokoh berikutnya adalah Ferdinand Magellan ya, pada tahun 1480 sampai 1521. Nah, berdasarkan catatan-catatan Columbus, Magellan ini mengambil jalur yang mirip digunakan oleh Columbus. Magellan melanjutkan dari ujung benua Amerika dan sampai di Kepulauan Maluku, Kepulauan Masava, Filipina ya. Jadi dari ujung benua Amerika sampai di Kepulauan Masava, Filipina pada April 1521. Nah, Spanyol mendeklarasikan bahwa Filipina ini adalah koloninya. Penduduk asli Filipina atau Mactan menolak dan memerangi Spanyol. Magellan meninggal dan ekspedisinya dilanjutkan oleh Del Cano, kapten ekspedisi Magellan. Ya, nih. Nah, kemudian Magellan terdesak dan melarikan diri hingga ke Maluku pada tahun 1521. Ini ya peta pelayaran Magellan. Del Cano. Nah, Del Cano ini tahun 1476 sampai 1526. Ini dia ya wajahnya beliau. Nah, Spanyol berhasil mencapai Maluku pada tahun 1521 di bawah pimpinan Sebastian Del Cano yang disambut baik oleh kerajaan Tidore. Nah, sambutan ini syarat akan unsur politik karena musuhnya kerajaan Ternate sebelumnya telah bersekutu dengan Portugis. Nah, ini ya. Jadi ternyata sambutan ini ada unsur politisnya, di mana dia punya musuh pada saat itu adalah kerajaan Ternate yang telah bersekutu dengan Portugis. Kedatangan Spanyol ke Maluku membuat Portugis terganggu dan menuding bahwa Spanyol melanggar perjanjian Tordesillas yang dibuat pada tahun 1494. Nah, untuk menengahi perselisihan ini, kemudian dibuatlah perjanjian Saragossa ya pada tahun 1529, yaitu Portugis mendapatkan Maluku, sedangkan Spanyol
mendapatkan wilayah Filipina. Nah, ini ya peta pelayaran Delcano, bisa kita lihat ya, beliau ini mendirikan Magellan hingga sampai ke Maluku. Kedatangan bangsa Spanyol di Maluku ini merupakan impian yang menjadi nyata bagi bangsa Spanyol. Kedatangan dan perdagangan bangsa Spanyol di Maluku ini telah menimbulkan pertentangan oleh bangsa Portugis yang menganggap bahwa Spanyol melanggar hak monopoli Portugis. Selanjutnya terjadi nih persaingan dagang antara Portugis dan Spanyol. Persaingan ini juga sejalan dengan dua kerajaan yang sedang bersekutu di Maluku, yaitu ya kerajaan Ternate dan Tidore yang kemudian nanti diakhiri dengan perjanjian Saragossa. Ya, tepat sekali. Apa sih perjanjian Saragossa ini? Ya, perjanjian Saragossa adalah perjanjian antara Spanyol dan Portugis yang menentukan bahwa belahan bumi bagian timur dibagi di antara kedua kerajaan tersebut dengan batas garis bujur yang melalui 297,5 Marine Legues atau 17 derajat sebelah timur Kepulauan Maluku. Nah, penyelesaian dari konflik ini yang dilakukan perjanjian Zaragoza Spanyol pada tahun 1529. Perjanjian ini isinya apa? Yaitu Spanyol meninggalkan Maluku dan melakukan perdagangan di Filipina. Nah, sementara Portugis tetap melakukan kegiatan perdagangan di Kepulauan Maluku. Ya, inilah ya ilustrasi peta pembagian wilayah pada perjanjian Saragossa. Bagaimana? Sudah jelas masa pemerintahan pada saat Spanyol di Indonesia? Ya, ini ya Saragossa, perjanjian Saragossa yang akhirnya mengakhiri keberadaan bangsa Spanyol di Indonesia. Ya, demikian untuk pelajaran kita pada hari ini. Nah, silakan kalian tambah lagi referensinya. Semakin banyak referensi yang kalian literasi yang kalian lakukan, itu semakin besar data yang akan kalian dapatkan untuk memperkuat informasi sejarah kalian. Ya, baik Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah. Jas merah. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah.